Jemaat Tuhan yang terkasih, satu pujian mengawali peribadatan pada Minggu pagi ini, 21 Februari 2021. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kiranya berkat Tuhan akan tercurah buat kita semuanya dan kita merasakan setiap degup nafas kita ada mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan di GKJ Wedi dan juga jemaat Tuhan di gereja-gereja Klasis Klaten Barat dan juga Klasis Klaten Timur, bahkan juga dimanapun Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah pada kesempatan pagi ini. Ibadah pagi ini akan dilayankan dari GKJ Wedi Pepantan Wedi dengan tema berpengharapan dalam perjanjian Allah, dan ibadah ini juga disiarkan melalui RSPD, Radio Siaran Publik Pemerintah Kabupaten Tingkat 2 Klaten. Untuk itu, kepada jemaat yang ada di rumah, agar mempersiapkan diri bisa mengikuti ibadah ini, baik melalui channel YouTube GKJ Wedi maupun melalui siaran RSPD Klaten. Maka sebelum ibadah kita mulai, kita akan sampaikan warta jemaat dari GKJ Wedi. Untuk kesempatan Minggu pagi ini, 21 Februari 2021, ibadah pagi ini dilayankan dari Pepantan Wedi menggunakan pengantar bahasa Indonesia, akan dilayani oleh Diaken Gandes Cukat. Kemudian untuk hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, masih dilayani dari Pepantan Wedi menggunakan pengantar bahasa Jawa, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rian Pandu Bagaswara. Serba-serbi informasi dan kegiatan gerejawi, rapat Majelis Diaken GKJ Wedi akan diadakan besok Minggu 28 Februari 2021 pukul 16 di rumah Diaken Yokananto Ngentak Sukorjo. Maka kepada segenap Majelis Diaken dimohon kehadirannya. Rapat Komisi Keuangan GKJ Wedi akan dilaksanakan besok Minggu 28 Februari 2021 pukul 16 di Gereja Induk Dodokan. Segenap anggota Komisi Keuangan dimohon kehadirannya. Perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa di lingkungan GKJ Wedi ibadah tatap muka masih belum diselenggarakan. Untuk itu ibadah masih dilayankan secara online di channel YouTube GKJ Wedi. Maka kepada jemaat untuk senantiasa setia di channel kami GKJ Wedi untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilayankan. Demikian warta ibadah untuk kesempatan pagi ini Minggu 21 Februari 2021. Warta berikutnya bisa dibaca di cetakan maupun di medsos GKJ Wedi. Jemaat Tuhan yang terkasih di GKJ Wedi dan gereja-gereja KKB dan KKT, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan masuki peribadatan pada kesempatan kali ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna-warni dalam pelangi tersebut. Warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, hingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan, hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai, biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan,
Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umatnya. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Baru 34 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Seperti dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Marilah kita sambut dengan menyanyikan PKJ 165, bait 1 dan 2, Janji yang Manis.
yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan acap kali, kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat padamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Marilah kita nyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan NKB 13. Janji kami kepada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Tuhan, ampunilah kami. Kasih yang murni
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menerima berita anugerah. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22 yang demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 372, bait yang pertama dan ketiga, Inginkah Kau Ikut Tuhan? Dipersilakan duduk kembali, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan dan hari-hari yang telah kami lalui. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan kami naikkan lewat pujian dan doa kami kepadamu, karena Engkau Allah yang telah sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan jika saat ini ya Tuhan kami rindu untuk mendengar suara-Mu, berfirmanlah. Biarlah firman-Mu akan menjadikan suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar dan memahami kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman pada pagi hari ini kita ambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17.
Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17 yang demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang ada di gereja GKJ Wedi maupun gereja-gereja di Klasis Klaten Barat dan gereja Klasis Klaten Timur, dan juga dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran radio RSPD pada saat ini. Apa kabar? Baik, sehat? Ya. Mudah-mudahan apapun kondisi dan keadaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita, namun tetap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terus di dalam hidup kita. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, sebelum nanti kita akan belajar lebih lanjut dari firman yang tadi kita dengar, izinkan saya untuk bertanya kepada saudara sekalian. Pertanyaannya seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian masih ingat tidak? Kapan terakhir kali panjenengan bekerja atau sekolah bagi anak-anak yang masih sekolah, atau mungkin berkumpul dengan tetangga, atau mungkin piknik, nah bagi yang suka piknik, atau bahkan beribadah bersama di dalam gedung gereja, terakhir kali sebelum pandemi, tanpa memakai masker, tanpa memikirkan tentang COVID. Dengan kata lain, terakhir kali panjenengan beraktivitas sebelum pandemi. Masih ingat? Maret. Kapan itu? Di mana? Terakhir bergereja masih ingat dengan siapa duduknya, sebelah siapa, siapa yang khotbah, atau terakhir piknik kemana sebelum pandemi masih ingat? Sekolah mungkin terakhir yang mengajar gurunya bagaimana masih ingat? Kalau saya sendiri sudah lupa, saya sendiri sampai hampir lupa mengajar anak-anak itu urutannya seperti apa, karena sudah lama sekali ya. Ternyata dari Maret sampai ini sekarang adalah bulan Februari. Sudah berapa lama? Hampir 1 tahun, bulan depan kita 1 tahun. Nah, tidak terasa, iya. Awal-awal bagaimana Bapak Ibu? Apakah dari
pandemi lockdown Maret 2020 kemarin tahun lalu sampai tahun ini masih merasakan jenuh Bapak Ibu? Awal-awal mungkin waktu bulan pertama lockdown mungkin masih enak karena di rumah, karena tidak melakukan aktivitas seperti rutinitas biasanya gitu ya. Tetapi setelah pada bulan kedua, bulan ketiga jenuh mulai melanda. Kemudian apalagi karena terus pandemi, lockdown ditambah terus, akhirnya seperti saat ini hampir dari kita itu sudah lupa terakhir dulu seperti apa ya rasanya tanpa masker, bisa jajan bersama-sama, bisa beribadah bersama-sama yang rasanya bebas gitu ya, tanpa ada beban nanti tertular COVID. Nah seperti itu. Okay. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 tahun dari bulan Februari tahun lalu sampai Maret tahun lalu sampai ini adalah Februari tahun 2021. Rasanya jenuh sekali. Tetapi Bapak Ibu, ternyata ada yang lebih parah dari kita. Dia mengalami bencana dan juga di lockdown, bahkan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sampai 1 tahun lebih. Kalau misalnya kita diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah, mungkin masih ada hiburan, atau bahkan bulan ketiga kita sudah keluar untuk bisa rutinitas meskipun pakai masker dan sebagainya. Tetapi ini tidak, dia terus terkungkung dalam suatu tempat yang hanya ada dia dengan keluarganya dan hewan-hewan dalam suatu bahtera. Siapa? Nuh, yang akan kita dengar kisahnya. Nah, Bapak Ibu, Nuh kita tahu ya, kalau cerita-cerita sekolah minggu itu ada kisah Nabi Nuh di dalam bahtera. Mari kita akan sebelum nanti kita akan belajar dari perikop dari ayat yang tadi kita baca, kita akan lebih tahu sebenarnya Nabi Nuh, fakta-fakta Nabi Nuh itu apa saja. Saya sendiri penasaran seperti ini. Misalnya yang pertama, apa yang membuat Nuh membangun bahtera? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 6, kita lihat ke konteksnya dulu dalam Kejadian 6 ayat 5 dan juga Kejadian 6 ayat 12 dan 13. Di sana disebutkan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kemudian di ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi kenapa Bapak Ibu, ketika Nuh membangun bahtera, itu adalah karena perintah Allah. Ada apa? Ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bumi akan dimusnahkan Bapak Ibu, melalui apa? Air bah. Dan pada saat itu, Nuh adalah satu-satunya orang yang dipandang Allah seorang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang ingin Tuhan selamatkan pada waktu itu, ingin Tuhan pertahankan dan selamat dari air bah. Itulah kemudian Nuh membangun bahtera. Nuh itu membangun bahtera ketika dia berusia berapa tahun Bapak Ibu pirsa? 600 tahun. 500 tahun. 600 tahun ketika bahteranya sudah jadi. Jadi bahtera itu mulai dibangun ketika umur Nuh 500 dan kemudian anak-anaknya sudah mulai agak dewasa gitu ya. Jadi pembangunan bahtera itu sekitar kurang lebih hampir 100 tahun. Sampai kemudian ketika bahtera itu jadi, umur Nuh berusia 600 tahun. Nanti akan ada dalam Kejadian 7 ayat yang ke-10.
Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi alasan kenapa Nuh membangun bahtera adalah karena Allah akan memusnahkan bumi melalui air bah. Kemudian Bapak Ibu, berapa besar bahtera Nuh? Digambarkan bahtera Nuh itu bisa memuat banyak sekali binatang, ya, baik yang binatang haram maupun yang tidak, burung-burung semuanya, semua makhluk di bumi satu pasang diselamatkan bersama-sama dengan keluarga Nuh. Bapak Ibu pirsa berapa besar bahtera Nuh harus memuat semua itu? Saya penasaran dan akhirnya saya mencari dari berbagai sumber. Dari Kejadian 6 ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Itu ukuran hasta. Kalau dibuat dalam meter berapa? Kalau dibuat dalam meter, 300 hasta itu 133 meter. Kemudian 50 hasta itu 22 meter, dan tingginya 30 hasta itu 13 meter. Jadi panjang bahtera itu adalah 133, kemudian lebarnya adalah 22 meter, dan tingginya 13 meter. Kita bayangkan seperti apa? 133 meter itu kalau dibandingkan dengan lapangan atau misalnya lapangan gelodokan gitu, lebih lebar atau lebih panjang mana ya? Ya, lebih lebar, lebih panjang bahteranya ini ya. Luas, lebar sekali, panjang sekali, dan tinggi 13 meter, kita bayangkan 13 meter. Jadi itu bahtera yang begitu besar Bapak Ibu, itu dibuat Nuh hanya bersama dengan keluarganya tanpa teknisi, tanpa mesin, apalagi ya belum ada mesin saat itu. Itu adalah besar dari bahtera. Kemudian berapa lama sebenarnya bencana air bah ini dan Nuh beserta dengan keluarganya dan makhluk-makhluk yang diselamatkan itu berada dalam bahtera itu? Ada berapa lama? Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 7 ayat 10 sampai dengan 12. Nah ini, jadi setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi pada waktu umur Nuh 600 tahun. Ini ya, Nuh memulai membangun bahtera pada saat dia berumur 500-an. Kemudian selesai bahtera itu, tepat umur Nuh adalah 600 tahun pada bulan yang kedua. Pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi hujan 40 hari 40 malam lamanya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Kemudian pada Kejadian 8 ayat ketiga, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, terkandas bahtera pada pegunungan Ararat. Dan sampai bulan yang ke-10, baru tampaklah puncak-puncak gunung. Lanjut sampai Kejadian 8 ayat ke-13 dan ke-14, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, bumi sudah mulai kering. Dan ayat yang ke-14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Nah, jadi kita perhatikan di awal tadi, pada waktu umur Nuh 600 tahun, mulai turun hujan, mulai air 40 hari, 40 malam lamanya. Dan sampai kering ketika umur Nuh berapa tahun? Tahun ke-601, bulan pertama, tanggal 1 bulan itu. Nah ini ya, pada hari yang ke-27 bulan itu. Nah Bapak Ibu, jadi jika penanggalan kalender tahun Kabisat itu dihitung 360 hari, Nuh mulai masuk ke dalam bahtera sampai dengan Nuh keluar dari bahtera, tanah atau bumi telah kering, itu ada 370 hari, 1 tahun lebih. Bayangkan Bapak Ibu seandainya itu terjadi pada kita diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah,
hanya bersama dengan keluarga. Kita tidak boleh keluar sama sekali, karena kalau kita keluar misalnya ada air bah, konteks waktu itu Nuh ada air bah ya, kalau kita mungkin langsung tertular COVID gitu misalnya. Kita jadi tetap tinggal di dalam rumah selama 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, akan seperti apa rasa jenuhnya. Ya, kita memposisikan diri kita dalam posisi Nuh pada waktu itu. Hanya bersama dengan binatang-binatang. Apalagi dengan binatang-binatang segala jenis, harus memberi mereka makan, luar biasa, membersihkan kotoran mereka, tuh ya. Nah ini sesuatu yang sangat sulit kita bayangkan, mengalami lockdown 1 tahun lebih. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikop yang telah kita baca tadi, Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17, ini merupakan janji Allah kepada Nuh pada waktu itu. Jadi setelah 1 tahun Nuh melewati masa lockdown, berada di dalam bahtera, kemudian keluar dari bahtera. Kira-kira ketika Nuh keluar dari bahtera ini apa yang dilihat? Apakah dia bisa menghirup udara segar dengan matahari bersinar, pohon-pohon rindang, banyak segala macam bunga yang indah, merasakan kebebasan kembali ke alam yang indah? Atau Bapak Ibu, kalau misalkan setelah ada bencana air bah, kemudian air surut, kira-kira apa yang terjadi pada tanah? Kira-kira apa yang terjadi pada gunung, pada sungai, laut, dan sebagainya yang ada di sekitar kita? Hancur bukan? Luluh lantak karena air bah. Jadi ketika keluar dari bahtera, bukan suatu pemandangan yang indah, tetapi pemandangan yang bisa dibilang mengerikan, yang membuat hati sedih, ya. Baik. Nah ini yang bumi luluh lantak ini, ketika Allah memutuskan untuk menghukum bumi dengan air bah, kemudian bumi luluh lantak oleh bencana tersebut, Bapak Ibu pirsa, bukan amarah dan murka yang dirasakan oleh Allah, tetapi apa? Sedih, duka. Kita baca di Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia dan di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ketika manusia telah begitu jahatnya, bumi telah begitu rusak, Allah merasakan menyesal, bukan karena marah Bapak Ibu, bukan karena murka. Kemudian Allah memutuskan air bah, bencana air bah, tetapi karena hatinya pilu, dia menyesal dan hatinya pilu melihat semua itu. Dan memutuskan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, hanya beberapa binatang dari segala makhluk yang ada di bumi yang diselamatkan. Ini hati Allah terluka, hati Allah pilu, sedih. Nah, ketika kemudian dalam kesedihannya itu, dan ketika air bah telah berakhir, bumi telah kering, kemudian Allah dalam kesedihannya itu dia membuat janji untuk tidak lagi membuat air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Kita baca tadi di Kejadian 9 ayat yang ke-15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ketika Nuh telah keluar dari bahtera, kemudian dia mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, Allah ingat. Kemudian Allah berjanji dengan telah begitu menyesalnya, kemudian Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi, tidak akan ada air bah untuk memusnahkan segala makhluk.
Nah, janji Tuhan ini kemudian Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan tanda suatu apa? Busur di awan. Ya, kita baca pada ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak, maka aku akan mengingat perjanjianku. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Allah yang begitu mengasihi manusia sampai dia sedih harus menghukum manusia dengan air bah. Dia ingat, dia menyatakan kasihnya dengan berjanji. Lewat pelangi yang bisa kita lihat saat-saat tertentu gitu ya. Kita semua sudah pernah ya melihat pelangi. Disitulah ada janji Allah mengingatkan bahwa Allah pernah berjanji tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Nah ini Bapak Ibu, itulah sebuah pelangi. Jika Bapak Ibu melihat pelangi, apa rasanya? Wah indah gitu ya, luar biasa. Tetapi itulah Bapak Ibu, di balik pelangi yang indah itu ada Allah yang telah menyesal, ada Allah yang sedih dan kemudian menyatakan cintanya dengan janjinya untuk keselamatan manusia. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nuh ini? Bagaimana kita menanggapi kisah Nuh dan bahteranya tersebut, serta tanda perjanjian dari Allah dengan konteks kehidupan kita saat ini? Ada dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, perjanjian Allah dengan Nuh tidak dibuat semata hanya untuk Nuh saja. Kita lihat di ayat yang ke-12 tadi. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, perjanjian Nuh berlaku satu untuk Nuh dan keluarganya, dua untuk makhluk segala makhluk, yang ketiga keturunan Nuh sampai selama-lamanya. Bukankah kita juga adalah keturunan Nuh? Jadi kita adalah satu pribadi, kita adalah satu bagian yang mendapat janji Allah dalam kisah Nuh ini. Bahkan sampai sekarang, karena dikatakan selama-lamanya, perjanjian itu juga berlaku untuk kita. Jadi Bapak Ibu, jika saat ini kita sedang berada dalam kesukaran hidup, akibat mungkin diterpa pandemi COVID-19, maka biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, bahwa seharusnya kita dengan berpegang pada janji Allah ini, senantiasa memiliki daya, semangat, harapan, untuk segera terbebas, karena apa? Janji Allah tadi, untuk keselamatan manusia bahkan sampai sekarang, bahkan untuk kita. Memang tidak mudah untuk selalu berpengharapan di tengah segala kondisi keadaan yang seperti ini saat ini. Tetapi seperti kisah Nuh, Allah selalu menyediakan pertolongan. Coba Bapak Ibu bayangkan, Nuh ketika itu harus mengumpulkan kurang lebih 5.000 binatang kalau tidak salah di dalam satu bahtera. Dan tidak hanya binatang-binatang jinak saja, tetapi semua segala jenis binatang ya, sepasang-sepasang. Kira-kira apakah kemudian Nuh adalah ahli binatang, pawang semua jenis binatang? Tidak. Tetapi kalau dari Kejadian 7 ayat 9, pertolongan Tuhan ada di sana. Bahwa sepasang-sepasang binatang itu mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jadi bukan Nuh yang membawa, tetapi Allah yang membawa binatang-binatang itu kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian berikutnya, pertolongan Tuhan juga dirasakan Nuh ketika semua sudah masuk dalam bahtera.
Dalam ayat yang ke-16, Tuhan yang menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kesulitan kita. Jadi, kita tetap berharap kepada Allah, apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini. Tuhan dengan janjinya senantiasa menyediakan pertolongan untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita pelajari dari kisah Nabi Nuh ini adalah demikian. Lewat pelangi itu tadi Bapak Ibu, yang kita lihat adalah indah, tetapi di baliknya juga ada Allah yang sedih, kemudian karena kasihnya kemudian membuat janji itu dengan tanda pelangi untuk kita. Bagaimana kita kemudian merespon? Minggu ini kita memasuki masa Prapaskah pertama. Dalam periode 40 hari ke depan, kita mempersiapkan diri untuk menghayati kematian, kesengsaraan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita mengingat ketika kita melihat pelangi, bahwa tidak hanya keindahan yang ada di sana, tetapi juga kesedihan Allah pada waktu itu, karena Dia adalah pribadi yang sangat-sangat mengasihi manusia. Sehingga Bapak Ibu, ketika periode masa Prapaskah ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengoreksi sekaligus memperbaiki diri. Kita selalu bergumul dan berpengharapan pada anugerah pengampunan Allah melalui pertobatan pribadi, sehingga tidak akan lagi membuat kecewa, kita tidak lagi membuat sedih hati Allah. Mari kita gunakan sebaik-baiknya masa Prapaskah dan masa Paskah ini untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengoreksi diri kita dan melaksanakan pertobatan pribadi, menyenangkan hati Allah. Jadi Bapak Ibu, keadaan saat ini, kondisi COVID-19 memang membuat dampak-dampak yang merugikan. Tetapi di balik itu, di sisi lain ada dampak positif. Dilaporkan bahwa polusi berkurang, kualitas udara semakin membaik. Itu untuk lingkungan alam. Untuk kehidupan manusia secara sosial, sekarang mulai saling bantu-membantu. Manusia sekarang lebih peduli pada kesehatan, dan Bapak Ibu, seluruh dunia saat ini sedang bekerja sama untuk bisa mengalahkan COVID dengan menemukan vaksin yang tepat. Nah ini, kemudian bagi kehidupan pribadi dan keluarga, selama ini kita lebih punya banyak waktu bersama dengan keluarga kita. Kita punya lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas, mungkin hobi atau apa yang sebelum pandemi jarang bisa kita lakukan. Dan yang terutama Bapak Ibu adalah kita punya lebih banyak waktu untuk dekat, untuk bersama dengan Allah. Mari kita manfaatkan masa-masa ini untuk lebih dekat, untuk lebih berpengharapan kepada Allah apapun kondisi kita. Saat ini saya mengingat ada seorang pasangan suami istri yang sedang menikmati waktu berdua lebih dekat karena diizinkan untuk sejenak istirahat dari kesibukan sehari-hari dan lebih mendekat kepada Tuhan. Pak Supardi dan Ibu Jatiningsih tetap semangat, Allah telah memberikan janjinya. Kita yakin bahwa pelangi janji Allah itu berlaku untuk kita semua, sehingga ketika nanti panjenengan berdua telah merasakan janji Allah, merasakan pemeliharaan, pemulihan, maka kita akan ada bersama-sama lagi untuk bersekutu dalam persekutuan yang indah. Tetap semangat. Dan untuk kita semua jemaat, baik jemaat di GKJ Wedi maupun jemaat
di gereja dimanapun Anda saat ini mengikuti ibadah ini dan juga siaran di RSPD, marilah kita dalam masa Prapaskah ini, kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Selamat memasuki dan menghayati masa Prapaskah. Janji Tuhan senantiasa memberi pengharapan untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup, kita akan bersama berdoa dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang Tuhan beri pagi ini. Kami sungguh menyadari keberadaan kami sampai saat ini hanya karena kasih dan pemeliharaan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Sehingga apapun keadaan dan kondisi kami saat ini, selalu kami akan memiliki semangat dan pengharapan karena kami berpegang pada janji keselamatan Allah untuk kami. Engkaulah ya Tuhan yang akan selalu menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Tuhan, saat ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan dan persoalan kehidupan apapun. Kami naikkan syafaat kami bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Biar akhirnya Tuhan hadir dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Tuhan akan memberikan kesabaran di dalam menghadapi setiap proses penyembuhan. Dan Tuhan berikan semangat untuk pulih dan sembuh. Dengan berkat pertolongan-Mu dan kasih dari orang-orang di sekitarnya. Kami yakin dan percaya ya Allah pada pemeliharaan-Mu untuk menjaga mereka dan memulihkan setiap raga yang lemah maupun jiwa yang susah untuk kembali kuat dan bersukacita bersama-Mu. Bagi setiap jemaat-Mu baik yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi mereka yang sedang dalam mengalami persoalan dalam keluarga, kesulitan ekonomi, persoalan rumah tangga, kiranya ya Tuhan Engkau yang sediakan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Bagi mereka yang sedang mengenyam pendidikan, kiranya Engkau karuniakan kemampuan dan ketekunan di dalam belajarnya. Bagi yang sudah menyelesaikan pendidikan dan sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan yang mereka butuhkan. Bagi yang sedang menanti pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang karuniakan kepada mereka pasangan yang sebadan. Terlebih ya Tuhan, senantiasa Engkau pelihara iman dan percaya kami, sehingga dalam pekerjaan dan kehidupan kami bermasyarakat, kami dapat selalu menjadi terang-terang-Mu yang bercahaya bagi sekitar kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap pelayanan yang dilakukan, terlebih dalam masa pandemi ini. Baik gereja GKJ Wedi maupun gereja-gereja di KKB dan KKT. Kiranya ya Tuhan setiap pelayanan yang dilakukan baik secara online maupun tatap muka langsung dapat terus memelihara iman percaya setiap jemaat. Bahkan dapat menguatkan kami untuk terus bersandar kepada-Mu dan mengandalkan Engkau. Di tengah pandemi saat ini ya Tuhan, biarlah setiap pelayanan kami dapat menyentuh kehidupan setiap jemaat dan dapat menjadi berkat bagi kami, bagi gereja kami, dan juga bagi masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa bagi para pelayan-Mu, baik pendeta, majelis, pengurus komisi, koster, pelayan-pelayan ibadah,
Terlebih tim multimedia ya Tuhan yang terus setia menyediakan pelayanan online. Berikanlah kesehatan, semangat dalam pelayanan, terlebih sukacita dalam menjadi berkat bagi sesama. Bagi para pengurus dan guru-guru PAUD TK Pelangi Kasih dan bahkan setiap sekolah-sekolah di Yayasan Kristen di lingkup Klaten maupun dimanapun tempat yang terdampak COVID-19 saat ini ya Tuhan. Engkau yang sediakan jalan keluar lewat tangan-tangan yang terulur untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi keberlangsungan lembaga pendidikan yang mengutamakan karakter Kristus tersebut. Kami menyerahkan semua itu ya Tuhan dan juga setiap jemaat-Mu, kiranya apa yang dikerjakan biarlah dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini, Engkau berkati pemerintahnya mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Berkati para pemimpin bangsa kami, karuniakan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini, dan di tengah banyaknya tanggung jawab yang harus diemban, supaya setiap kebijakan yang diambil hanyalah untuk kebaikan masyarakat semata. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa karuniakan kemurahan-Mu kepada bangsa dan negara kami, sehingga kami dapat melalui berbagai persoalan atas bangsa dan negara ini dengan baik. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syafaat dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Putra-Mu, yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada di sepanjang hidup kita. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas berkat Tuhan melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dan marilah juga kita naikkan persembahan kita melalui satu pujian pelengkap kidung jemaat 145 bait pertama dan kedua, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepada-Mu
kasih-Mu yang Kau curahkan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan yang Maha Kasih, pandemi COVID-19 sungguh merupakan ujian, tantangan yang berat bagi kehidupan yang kami jalani. Semuanya serba terbatas. Terbatas untuk kami bertemu, terbatas untuk kami bersekutu, terbatas untuk kami beraktivitas, terbatas untuk kami bekerja, terbatas juga kami untuk mencari rezeki. Tetapi Tuhan, terima kasih. Pandemi COVID ini juga mengajar kami untuk semakin dekat dengan Engkau, dekat dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan. Setiap penyertaan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan yang sungguh kami rasakan di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Sekalipun semuanya serba terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Kami sungguh merasakan ya Tuhan, berkat Tuhan, baik berkat kehidupan rohani kami maupun kehidupan jasmani kami. Hari ini ya Tuhan, terima kasih ketika Tuhan ajarkan kami untuk menghayati besarnya kasih Tuhan ini melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah ya Tuhan, berkatilah ya Allah persembahan kami. Tuhan kiranya juga berkati persembahan-persembahan kami yang lain. Persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan penuaian, persembahan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkati ya Allah, sucikan ya Allah, pakai bagi keluhuran nama Tuhan dan kelebaran nama Tuhan di muka bumi ini. Mohon ampun ya Allah, jikalau dalam mempersembahkan ini banyak terselip dosa dan pelanggaran, bahkan tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan. Ajar kami ya Allah, hari lepas hari, kami boleh mempersembahkan yang lebih baik, semakin baik. Terlebih kami boleh mempersembahkan hidup kami, apa yang kami miliki bagi keluhuran nama Tuhan semata. Demikian ya Allah, doa dan pemohonan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan doa dan persembahan kami. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang segala masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan kita letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk mengakhiri orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita pujikan bersama nyanyian pengutusan Pelangi Sehabis Hujan. Tanpa
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat, janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di Gereja Kristen Jawadi dan juga jemaat di gereja-gereja Klasis Klaten Barat, kemudian juga gereja-gereja di Klasis Klaten Timur, dan juga dimanapun jemaat Tuhan bisa bergabung bersama kami dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama kali ini, Minggu 21 Februari 2021. Ibadah ini dilayankan dari GKJ Wedi Pepantan Wedi dengan tema berpengharapan dalam perjanjian Allah yang disiarkan langsung melalui channel YouTube GKJ Wedi dan juga di RSPD Klaten. Untuk itu jemaat Tuhan, kiranya kita boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan ibadah pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami dalam liputan-liputan ibadah yang kami langsungkan untuk hari Minggu-Minggu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.